Dan tentunya sudah pasti ya guys, suatu tradisi ini pasti sangat menyakitkan dan sangat mengerikan. Apalagi dulu kala itu kan nggak ada obat bius gitu. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar guys? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa tradisi yang paling menyakitkan bagi para wanita yang ada di dunia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Berbicara soal tradisi, di dunia ini masih banyak tradisi, dan contohnya tradisi pernikahan, tradisi antar harta, dan juga tradisi untuk merayakan suatu kabar gembira, contohnya tradisi syukuran. Tapi kalian tahu nggak, ada beberapa tradisi khusus bagi para wanita. Dan bukannya menyenangkan, malah tradisi ini bisa bikin kita ngilu sendiri dan bahkan menyakitkan. Kenapa? Karena di belahan dunia ini masih ada beberapa suku yang masih menerapkan tradisi yang paling menyakitkan bagi para wanitanya. Dan jika kalian sudah penasaran, let's get to the list. Dalam budaya sejumlah negara Afrika, para ibu berpikir bahwa jika dada anak gadis mereka rata, mereka akan terhindar dari kasus pemerkosaan. Dan dilansir dari UK National Committee for UN Women, pada saat ini ada sekitar 3,8 juta gadis di dunia yang melakukan ritual setrika payudara ini secara paksa, yang meliputi negara-negara seperti Kamerun, Nigeria, Afrika Selatan, dan ada beberapa negara di bagian wilayah Eropa. Gimana menurut kalian guys? Silahkan komen di bawah. Next. Saat ini para gadis berlomba-lomba untuk diet, semacam program untuk tidak makan malam, olahraga, tidur, atau bersepeda. Dan ya sudah pasti untuk mendapatkan tubuh yang ideal, semacam perut yang ramping dan juga seksi. Namun faktanya puluhan tahun yang lalu para gadis di Mauritania dipaksa makan banyak oleh orang tua mereka. Pasti kalian berpikir kan, oh ini kan hanya disuruh makan banyak, ya pasti nggak punya masalah yang serius. Tapi kalian salah besar, karena justru disuruh makan banyak itu banyak sekali gadis-gadis ini mendapatkan masalah kesehatan yang serius dan berujung kepada kematian. Jadi peraturan ini atau tradisi ini dilakukan kepada gadis-gadis yang belum menikah untuk mendapatkan, jadi mereka itu kayak yang disuruh makan banyak demi untuk mendapatkan tubuh yang ideal menurut suku mereka ini atau menurut tradisi mereka ya guys. Dan jika mereka sudah mendapatkan tubuh yang ideal itu, mereka disuruh untuk menikah karena standar kecantikan yang ada di suku itu, yaitu kan aku bilang tadi, mereka harus memiliki berat badan yang berlebih dari wanita-wanita normal. Gimana girls menurut kalian? Komen di bawah. Next. Kalau di kebanyakan negara, seorang gadis yang mendapatkan haid pertama mereka pasti disuruh istirahat oleh orang tua mereka. Namun berbeda dengan gadis-gadis yang ada di suku Navajo, suku asli Amerika yang tinggal di wilayah barat daya Amerika Serikat. Nah, mereka ini harus menjalani ritual yang cukup menyiksa, yaitu ritual lari dengan memakai pakaian tradisional mereka yang terbuat dari kulit rusa selama 4 hari. Peraturannya itu gadis itu harus bangun pagi dan ketika mereka sudah bangun, mereka disuruh lari mengikuti arah datangnya matahari itu. Jadi kayak yang dari timur, ya pasti mereka arah ke timur gitu lari. Dan setelah mereka lari, mereka harus lari terus, dan ketika selesai mereka harus pulang. Dan ketika mereka pulang, mereka belum boleh disuruh istirahat, tetapi mereka harus duduk secara selonjor sepanjang malam. Dan ketika besoknya lagi, mereka harus membuatkan kue dari tepung jagung yang dia akan dibagikan kepada keluarga besar mereka. Nah, buat para ciwi-ciwi, silahkan dibayangin aja ya guys, ketika kalian lagi sementara PMS ini guys, sementara ya lagi sakit-sakitnya terus disuruh lari. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Menurut tradisi dalam etnis Tiv Nigeria, ketika para gadis sudah menginjak dewasa, mereka harus mengikuti suatu tradisi sayat perut
agar supaya bisa disebut sebagai wanita sejati. Kalian bisa bayangin nggak guys, ketika kita kan baru sakit perut aja udah kayak yang mau gimana gitu. Terus ini ketika perut kita yang akan disayat-sayat, rasanya kayak yang nggak deh. Dan tentunya sudah pasti ya guys, suatu tradisi ini pasti sangat menyakitkan dan sangat mengerikan. Apalagi dulu kala itu kan nggak ada obat bius gitu. Jadi perut mereka itu harus disayat dengan secara ya disayat dan disayat. Nah, ritual ini selain untuk menandai seorang wanita, ritual ini juga dipercaya sebagai untuk menyuburkan wanita itu. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Next. Tradisi ikat kaki ini terjadi pada zaman Cina kuno dan lebih tepatnya saat pemerintahan dinasti Xia sampai dinasti Ming. Pengikatan kaki ini biasanya dilakukan kepada anak gadis yang masih berumur sekitar 5 sampai 8 tahun gitu guys. Dan untuk mengikatkan kaki mereka itu harus dilakukan oleh ibu atau dayang-dayang yang sudah berpengalaman dalam membuat tradisi ini. Jadi cara pengikatannya itu kayak yang anggap ini jadi kaki ya. Jadi kayak yang jari jempol ini dibiarin terjulur keluar dan 4 jari ini dilipat ke dalam sampai ke dalam apa namanya ini? Kayak yang di dalam telapak kaki. Jadi kayak yang gini aja guys. Dan diikat pakai tali panjang gitu. Pasti kalian bertanya, apa sih maksud dari kain panjang itu? Jadi fungsi dari kain panjang itu untuk mengikat 4 jari ini agar supaya nggak bertumbuh gitu guys. Jadi nggak kayak yang keluar gitu. Jadi ketika mereka dilipat ke dalam, mereka otomatis akan menempel bersama dengan telapak kaki kita. Dan lebih anehnya gitu guys, semakin kecil kaki, semakin cantik juga seorang wanita itu. Gimana menurut kalian? Oke, terima kasih kalian sudah nonton videonya, dan jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, dan mohon maaf jika ribut ya guys, karena memang di luar ada pesta gitu dan agak masuk mungkin suaranya. Dan jika ada kritik dan saran silahkan komen di bawah, dan untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini. Dan see you the next video guys, salam perdamaian, dadah.